Dalam program Belajar Itu Menyenangkan. Saya ucapkan terima kasih buat teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Cikgu rupanya mau menjual aku ke Kahe, pikirnya teman. Karena ia tahu bahwa ia tidak mempunyai bibi di Kahe. Keesokan harinya teman, berangkatlah mereka bertiga. Dibawa mereka lah beras, masing-masing 5 tumba seorang. Pakaian buruh ginting pase pun dibawanya secukupnya. Setelah beberapa bulan dalam perjalanan, sampailah mereka di tepi laut Similing Iling. Berhentilah mereka di sana teman. Buruh ginting pase bersama bibinya pun beristirahat karena lelah. Namun teman, pakciknya melanjutkan perjalanan untuk mencari pembeli buruh ginting pase. Setelah pembeli ditemukannya, maka dibawanya lah ke tempat buruh ginting pase dan istrinya menunggu. Diperkenalkannya lah buruh ginting pase kepada calon pembeli. Lalu berkatalah pembeli itu kepada buruh ginting pase. Maaf dik, jangan marah. Coba buka mulutmu lebar-lebar, lalu julurkan lidahmu. Maka dibukanyalah mulutnya dan dijulurkannya lah pula lidahnya. Setelah selesai diperiksa oleh pembeli, maka katanya pula, coba kulihat retak tanganmu. Setelah retak tangannya selesai dilihatnya, lalu katanya pula, maaf dik, jangan marah. Dibukanyalah baju buruh ginting pase dari belakang. Setelah selesai diperiksanya badan buruh ginting pase, lalu dikembalikannya lah baju buruh ginting pase. Kemudian ia pun duduk dan berbicara kepada pakcik buruh ginting pase. Katanya teman, begini saudaraku, kalau adik ini yang hendak saudara jual, saya tidak mau membelinya. Setelah saya periksa retak tangan dan bentuk mulutnya, sepantasnya dialah yang menjual saudara. Karena dia anak sakti. Oleh karena itu saya tidak berani membelinya. Carilah pembeli yang lain saja. Setelah selesai mengucapkan perkataannya itu, ia pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Ya, terdiamlah pakcik buruh ginting pase. Lalu ia pun pergi pula mencari pembeli berikutnya. Ya, dengan harapan mudah-mudahan masih ada yang mau. Namun sampai sore tidak ada seorang pun yang mau membeli buruh ginting pase. Akhirnya teman, pergilah mereka bertiga ke sebuah pondok di tepi laut Similing Iling. Dan mereka pun menumpang untuk beristirahat di sana. Sudah berbulan-bulan mereka tinggal di negeri itu teman. Namun pembeli tak kunjung dijumpai. Akhirnya karena pembeli tak juga kunjung datang, lalu ditanya pakciknya kepada yang empunya gubuk. Kalau buruh ginting pase boleh tinggal di sana. Saya senang dia tinggal di sini. Silakan saja jika dia mau. Maka berkatalah pakciknya kepada buruh ginting pase. Kami akan pulang besok nakku, jangan engkau sedih. Uang untuk belanjamu akan kutinggalkan agar jangan susah orang tempat menumpang ini, kalaupun engkau tinggal di sini. Kata pakciknya. Maka keesokan harinya pulanglah ia. Ditinggalkannya lah uang belanja bagi buruh ginting pase 10 rupiah. Buruh ginting pase pun diam 1000 bahasa. Ia sedih memikirkan nasibnya teman. Singkat cerita teman, seorang pria marga sembiring yang suka berjudi namun selalu kalah dalam perjudian dan juga banyak hutangnya karena berjudi, mendengar berita bahwa ada seorang gadis dari tanah Karo di tepi laut Similing Iling. Timbullah niatnya untuk berkenalan dengan gadis itu. Barangkali akan hilang kesedihanku kalau aku bercakap-cakap dengan gadis itu, pikirnya teman.
Maka ia pun pergi ke tempat Buru Ginting Pase. Sesampainya di sana, Hai Dik, apakah engkau bersedia berkenalan denganku? katanya teman. Kenapa tidak, Bang? Kata Buru Ginting Pase. Apa margamu, Bang? Kata Buru Ginting Pase. Bukan begitu, Dik. Akulah yang menanyakan margamu terlebih dahulu. Karena adat memang begitu sejak dari dahulu di Tanah Karo. Kata Sembiring. Lukai Kang Dik, siapa ibumu dan di mana kampung orang tuamu? Buru Ginting Pase namaku. Simberu Medanak. Kampung orang tua di Urung Gadung Simole. Marga abang apa? Siapa nama ibu abang dan di mana kampung orang tua abang? Kata Buru Ginting Pase. Margaku Sembiring, Dik. Ibuku Buru Ginting. Kampung orang tua di Seberaya. Kalau engkau mau, Dik, menikah denganku, Ya bang, aku bersedia. Walaupun kita baru kenal, tapi aku yakin kamulah jodohku. Singkat cerita teman, mereka pun menikah dan hidup bahagia. Suatu hari teman, berkatalah suaminya kepada Buru Ginting Pase. harta kita sudah banyak, kapal pun sudah ada, pengawal kita banyak, budak pun sudah cukup. Apakah ada cita-citamu yang belum sampai? Coba kau ceritakan kepadaku. Kata suaminya kepada Buru Ginting Pase. Namun Buru Ginting Pase tidak menyaut. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Marga Sembiring pun terdiam, tidak meneruskan pertanyaannya. Apa sebetulnya yang engkau kehendaki, wahai istriku tercinta? Coba ceritakan kepadaku. Kalaupun ku ceritakan apa yang ku kehendaki, itu harus terlaksana. Jikalau tidak, lebih baik aku mati saja. Katanya teman sambil menangis. Maka diceritakannya lah bagaimana ia menderita setelah ayah ibunya meninggal. Dan pada waktu ayah dan ibunya meninggal, niatnya tidak sampai. Aku ingin pulang ke negeri Urung Gadung Simole. Aku ingin menjenguk kuburan orang tuaku, Besok kita berangkat. kata Marga Sembiring. Keesokan harinya dikumpulkannya lah semua pengawalnya dan budak-budaknya. Berikut semua hartanya. Berangkatlah mereka ke negeri Urung Gadung Simole. Di tengah perjalanan, Buru Ginting Pase menceritakan semua perbuatan jahat Pak Cinya itu kepada suaminya. Lalu katanya teman, jika kita nanti sudah sampai di negeri Urung Gadung Simole, engkau jagalah aku. Karena aku sangat sedih mengenang perlakuan ibu dan pakcikku dahulu. Aku diperlakukan mereka dengan kejam. Aku diberi nasi basi. Perintahkanlah pengawal kita mengepung negeri itu. Jangan biarkan siapapun keluar. Akhirnya sampailah mereka ke negeri Urung Gadung Simole. Semua anak negeri terkejut melihat negeri mereka telah dikepung oleh pengawal Buru Ginting Pase. Sampailah berita kedatangan Buru Ginting Pase bersama pengawal kepada pakciknya. Ibu dan pakciknya tidak berani lagi menampakkan diri teman. Pergilah Buru Ginting Pase bersama suaminya diiringi oleh para pengawalnya ke rumah pakciknya. Pakciknya sudah bersembunyi di atas rumah dan ibunya bersembunyi di bawah rumah. Di mana ibu dan pakcikku? Katanya teman. Maka dibakar Buru Ginting Pase lah cabai di dapur. Bersinlah pakciknya di atas rumah. Batuklah ibunya di bawah rumah. Maka datanglah ibu dan pakciknya memeluk Buru Ginting Pase. Maafkan kami, nakku. Apapun yang kami perbuat dahulu kepadamu harap dimaafkan ya. Terus diperintahkannya lah pengawal menangkap ibu dan pakciknya. Pengawal diperintahkan menggali lubang. Satu di depan pintu masuk dan satu lagi di depan pintu keluar. Ditawanlah pakciknya di lubang pintu keluar dan ibunya di lubang pintu masuk. Maka masuklah seluruh pengawal beserta budak-budak Buru Ginting Pase. Diiringi oleh Marga Sembiring dan Buru Ginting Pase. Mereka memijak kepala ibunya. Akhirnya matilah keduanya. Mayatnya pun ditanam oleh pengawal. Kumpullah semua marga Ginting agar ku bayar mas kawin kepada mereka secara adat Karo. Katanya teman. Maka diundanglah semua marga Ginting. Disembelilah lembu beberapa ekor. Dipalulah gendang 5 hari 5 malam lamanya. Menarilah mereka semua teman. Setelah
kedua belah pihak puas menari, lalu dibicarakannya lah mas kawin. Maka berbicaralah semua marga Ginting Suka yang mendirikan Kampung Suka, Ginting Babo yang mendirikan Kampung Munte, Ginting Rumah Buah Page yang mendirikan Kampung Surbakti, Ginting Jandi Bata yang mendirikan Kampung Kidupen, Ginting Guru Tambun yang mendirikan Kampung Lau Kapur, Ginting Guru Patih yang mendirikan Kampung Bulu Pancur, Ginting Sigar Mata yang mendirikan Kampung Toba, Ginting Sugihen yang mendirikan Kampung Sugihen. Dalam pembicaraan itu diputuskanlah mas kawin beruginting pase sebanyak Rp10. Mas kawin itu dibagi-bagikan ke 8 marga ginting itu. Setelah menerima mas kawin itu, kembalilah marga Ginting ke kampung masing-masing. Sejak itu marga Sembiringlah yang berkuasa di negeri Urung Gadung Simole. Negeri itu dahulu didirikan oleh marga Ginting Pase. Mulai hari ini semua orang yang datang kemari harus takluk kepadaku. Oleh karena kesalahan marga Ginting Pase terhadap istriku Bru Ginting Pase yang bernama Simbru Medana, maka kujadikanlah kampung ini Arih Nemba. Semua marga Ginting yang ada di kampung ini harus takluk. Tapi marga Ginting Pase harus dibunuh, yang lain diampuni. Sejak itu teman, kampung Urung Gadung Simole yang didirikan oleh marga Ginting Pase jatuh ke tangan marga Sembiring. Namun kampung itu pun ditukar menjadi Ari Nemba. Sekarang berubah menjadi Sari Nembu. Itulah sebabnya marga-marga Ginting Pase lenyap. Nah teman, itu tadi adalah legenda Bru Ginting Pase. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.